Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hasanul Latifah dari semester 3A akan mereview pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SMH dengan cara meresum dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Yang pertama ada pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Yang selanjutnya ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif, yang kedua ada teori objektif. Yang selanjutnya unsur-unsur percobaan, yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut. Selanjutnya penyertaan atau delneming. Istilah penyertaan. Penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delneming, complicity, participation, dan lain-lain. Selanjutnya pengaturan penyertaan secara umum. Buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Yang selanjutnya ada secara khusus. Secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri di satu tindak pidana. Selanjutnya bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama ada zich die het plegen atau pleger yang melakukan, zich die het doen pleger yang menyuruh melakukan, zich die het med plegen yang turut serta melakukan, zich die het uitlokking yang membujuk atau menggerakkan, zich die het med pleegheid yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Memuat menurut doktrin, yang pertama ada zelfstandig vormen van delneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua ada onzelfstandig vormen van delneming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Selanjutnya, penyertaan dengan kealpaan atau culpos delneming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, yang pertama, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua,
Pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci. Sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Yang selanjutnya yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana atau common law atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau common law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau force gazette handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65-71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau force gazette handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Yang selanjutnya, sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis terdapat pada pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau force gazette handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Selanjutnya, pada pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian review pertemuan ke-7 mata kuliah hukum pidana lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.